Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kata udah mau jam 11, jawab salamnya jangan pada lemes-lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen pulang bawa tentengan berat. Apa isinya? Isinya 90 hasanat, 90 kebaikan, saya tambah salamnya satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mohon izin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Ustadz Ramdhani SAG dan seluruh jajaran pengurusnya, Ketua RW Bapak Mulyadi Jono, para ustadzat, para guru-guru kita, Ustadzah Imah Rashidah SPD, Ustadzah Nati Susanti SPDI, Ustadzah Badriyah, yang mewakili daripada tokoh masyarakat Bapak Haji Makmun. Kita doakan semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku para mahasiswi KKN STIT Otista Banten, mudah-mudahan pulang dari KKN bawa ilmu yang barokah manfaat. Ibu, para jamaah majelis pagi menjelang siang hari ini sehat semua? Enak Bu? Duduk di majelis ilmu enak? Di rumah cucian udah beres? Dapur udah ngebul? Utang udah lunas? Pulang dari sini insya Allah yang dirasa sakit-sakit jadi baik. Yang kesini bawa hajat urusan, pulang dari sini insya Allah hajat dan urusannya gampang. Yang pulang berangkat ke sini punya utang, ada yang punya utang? Pulang dari sini dimampukan untuk bisa bayar utangnya. Mudah-mudahan pulang dari sini yang paling penting nih, keluarga kita semuanya jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Anak, cucu, keturunan yang lagi pada sekolah, lagi pada nyari ilmu, biar pulang dari sini kita dapat anak keturunan yang soleh dan salehah. Enak Bu, duduk di majelis doanya banyak, komplit. Betul nggak? Betul. Bahkan Nabi kita Muhammad, kagak ada yang jawab. Nabi kita Muhammad, Ibu percis kayak boneka, harus dipencet dulu baru ngomong. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama seorang sahabat yang bernama Qabisah. Sahabat Qabisah radhiyallahu anhu ini Bu, umurnya udah kagak muda lagi, nggak kayak depan saya nih muda-muda semua. Muda, mukanya pada muda, tapi ntar lihat abis bubaran ngaji, pas berdiri main pegang-pegangan tiang. Abis bubaran ngaji, pas berdiri main tinggi-tinggian belakang.
Bu, sahabat Qabisah nanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini umur saya udah kagak muda lagi. Umur saya udah tua. Ajarin saya satu amalan yang banyak keutamaannya." Bu, Bu, mana dia orangnya, Bu? Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Ya Qabisah, ma mararta min hajarin wala min syajarin wala min madarin illa astaghfarolaka." Wahai Qabisah, setiap kali kamu datang hadir majelis ilmu, nggak ada satupun pepohonan yang kamu lewatin. Ibu tadi lewat sini ngelewatin berapa puunan? Ngitung apa kagak? Wala min syajarin wala min madarin, nggak dari tanah yang kamu injak, nggak dari bebatuan yang kamu lewatin, kecuali illa istaghfarolaka, semuanya istighfar buat kamu. Jadi orang tuh Bu kalau ngaji masih OTW dosanya udah digosok. Orang kalau seneng pergi ke pengajian masih di jalan dosanya udah pada rontok, udah pada hilang. Pulang dari pengajian badannya enteng. Kenapa? Dosa-dosanya sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya girang orang duduk di pengajian. Seneng orang duduk di pengajian. Harus punya niat. Mudah-mudahan nih saya nih hari duduk di pengajian, insya Allah saya pengen ngaji sampai saya mati. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang yatim yang mulia. Bu, Ibu, kalau saya ajakin baca surah Ad-Duha apal semua? Apal ibu-ibu majelis taklim. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cakep Bu. Ibu kalau sholat bacaan Quran yang modelan begini, ibu masuk surga bulet-bulet. Amin ya robbal alamin. Kenapa saya suruh ajak baca surah Ad-Duha? Dalam surah Ad-Duha nih Bu, Allah ngungkit nikmat yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu engkau dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi Allah memberikan orang-orang yang menjagamu sehingga kamu tidak sendirian. Yatim yang paling ngenes Bu adalah yatim yang ketika dilahirkan nggak sempat ketemu sama bapaknya. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jadi kesulitan yang dirasain sama umat Nabi Muhammad, Rasulullah udah ngerasain duluan.
Rasulullah udah ngerasain duluan. Masih di kandungan, wafat ayahandanya. Usia masih kecil, wafat ibundanya. Diurusin nama kakeknya, kakeknya wafat. Diurusin sama pamannya, pamannya wafat. Punya istri yang paling dicintai, istrinya wafat. Urusan kehilangan, Bu, Nabi Muhammad udah kenyang. Urusan kehilangan, Nabi Muhammad udah kenyang. Itulah kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena engkau dilahirkan dalam keadaan yatim, maka dengan anak yatim jangan pada jahat. Fala taqhar, nggak boleh kita kasar, nggak boleh kita jahat sama anak yatim, biar pada sayang. Bu, Ibu, yatim tuh siapa? Dalam syariat ada artinya yatim. Ikutin saya semua. Al-yatimu huwa, al-yatimu huwa man mata abuhu wa huwa fis sighar. Yatim tuh dalam syariat ada garisnya, ada aturannya, ada ciri-cirinya. Man mata abuhu, yang ditinggal wafat sama bapaknya, fahuwa fis sighar, sedangkan dia masih dalam umur yang kecil. Bu, jadi ibu kalau disakitin sama tetangga, jangan pakai bilang lu jahat banget sama gue, lu nggak tahu gue yatim ya. Bu, udah nggak cukup tuh umurnya. Yang disebut sama anak-anak yatim adalah mereka yang masih kecil. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka duduknya kita di sini, kita mau belajar tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia yang Allah lahirkan dalam keadaan yatim. Ibu, Bu, ibu seneng punya harta? Ibu kalau punya duit banyak seneng nggak? Ibu kalau ketiban duit seneng nggak? Oh ilah, ketiban duit ya. Ibu seneng punya harta. Tapi Bu, hari ini saya mau ngasih ibu ilmu dikit. Umuran kayak kita udah jangan macem-macem lagi kalau mikirin harta. Harus tahu harta apa yang sebenarnya paling berharga dalam kehidupan kita. Oke. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boneka belum dipencet belum jawab. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad. Hati-hati, Nabi pernah ngabarin kepada Sayyidah Aisyah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Nabi pernah bilang kepadaku, ya Aisyah, wailun liman lam yanzur ilayya yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, celaka orang yang nanti kagak bisa ngelihat saya di hari kiamat. Kata Aisyah gini, Bu, kata Sayyidatuna Aisyah, serem banget ya Rasulullah. Udah mana di dunia kagak ketemu, betul nggak? Kagak sezaman, kagak pernah duduk bareng. Ntar di hari kiamat kagak bisa ngelihat muka Nabi, serem banget. Siapa dia ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang nggak bisa lihat saya di hari kiamat, siapa yang dengar kupingnya nama-nama saya disebutkan, siapa yang ngelihat matanya ada orang yang menyebutkan namaku tapi belum bersolawat kepadaku. Sholli ala Nabi Muhammad. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah. 4 harta, 4 banda, siapa dia yang Allah berikan keempat-empatnya, maka dia udah punya harta yang baik untuk di dunia maupun di akhirat. Pengen nggak, Bu? Kalau harta sebatas duit, duit dibawa mati nggak? Harta sebatas rumah, rumah dibawa mati nggak? Harta sebatas laki, laki ikut mati nggak? Ikut, tapi belum tentu barengan. Betul, Bu? Betul.
Ada 4 harta yang kalau kita punya, kita dapat kebaikan dunia akhirat. Ikutin saya. Pertama, qalbun syakirun. Apa? Qalbun syakirun. Apa? Qalbun apa artinya qalbun? Pinter semua. Syakirun, syukur. Hati yang bersyukur. Hati yang pegang hatinya semua. Dadanya pegang semua sekarang. Bilang, ya Allah, hari ini sudah berapa banyak saya bersyukur? Jawab. 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 Bu, dari pagi sampai sekarang mata udah berapa kali ngedip? Ada yang ngitung? Pakai alarm nggak? Waktunya ngedip lu, begitu nggak? Nggak. Siapa yang bikin dia ngedip? Allah. Dari pagi bangun tidur sampai sekarang, udah berapa oksigen yang ibu hirup? Pakai bayar gak? Siapa yang ngasih? Dari tadi bangun tidur sampai sekarang, jantung udah berapa kali deg-degan? Hah? Buka dompet deg-degan, lihat beras deg-degan. Artinya jantung udah berapa kali berdetak, ibu ngitung nggak? Siapa yang ngatur? Allah. Ibu darahnya mengalir ke sebelah mana, arahnya kemana kita nggak tahu. Siapa yang ngatur? Allah. Maka jangan jadi orang yang kurang-kurang syukur, Bu. Duit emang kagak seberapa hari ini, tapi lihat kita punya nikmat sehat yang nggak bisa terbeli oleh apapun. Betul, Bu? Betul. Lihat berapa banyak orang yang udah niat ngaji tapi kagak nyampe ke sini, tapi Allah nyampein kita ke tempat ini. Nikmat. Jangan kurang-kurang syukur. Ibu, Bu, ngomongin syukur, saya ada cerita. Ada di sini yang namanya suaminya Pak Haji Syukur. Ya, Bu, ngomongin syukur, saya ada cerita. Ibu pernah dengar nama Ibrahim ibnu Adham? Ibrahim bin Adham itu orang yang sangat soleh banget, Bu. Ulama yang sangat soleh banget. Ceritanya lagi jalan di pasar. Kayak ibu kalau pagi-pagi kan ke pasar. Pas di pasar dia ngelihat, Bu, ada orang tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta. Tangannya buntung, kakinya buntung, matanya buta. Jalan kagak bisa, makan kagak bisa, ngelihat juga kagak bisa. Bu, dilewati nama orang-orang yang pada bisa jalan, dilewati nama orang-orang yang pada bisa makan. Tuh tangan dipakai buat makan sambil jalan sambil ngeliatin tuh orang. Ya kesian banget ya, kagak ada matanya, kagak ada mulutnya, kagak ada tangannya, kagak ada kakinya. Ibrahim ibnu Adham juga menatap ke orang itu sambil dengerin. Itu orang dari tadi komat kamit ngomongin apa sih? Ibu, apa yang dia omongin? Yang dia ucapkan adalah alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa atayaul jasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang agung dan pemberiannya yang komplit. Ibrahim ibn Adham bingung lah, komplit dari mana? Nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada mata. Disamperin tuh orang, Assalamualaikum. Apa kata orang buta itu? Waalaikumsalam ya Ibrahim. Ibrahim kaget. Dari mana kamu tahu saya Ibrahim? Apa kata dia? Ma jahiltu bisyai'in mundu araftu rabbi. Orang yang kenal sama Allah, dia bakal kenal sama segalanya. Orang yang kenal sama Allah, meskipun matanya buta, dia masih punya mata hati. Orang yang nggak kenal sama Allah, meskipun matanya terang, matanya belok, matanya melek, dia nggak punya yang namanya mata hati. Apa, Bu, kata Ibrahim ibnu Adham? Tangan kamu kemana? Nggak ada, saya nggak punya. Kaki kamu kemana? Nggak ada, saya nggak punya. Matamu bisa melihat? Nggak bisa, saya buta. Tadi saya dengar kamu ngucapin apa? Saya ngucapin alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang telah ngasih saya nikmat yang sangat agung. Segala puji bagi Allah yang udah ngasih saya hadiah yang komplit, yang lengkap.
Kata Ibrahim, lengkap dari mana? Kamu nggak punya tangan, kamu nggak punya kaki, kamu nggak punya mata. Bu, dengerin apa kata jawaban orang yang cacat ini. Dia bilang, alam yubqili qalban syakiron walisanan dzakiron. Saya emang fisiknya terbatas, tapi bukankah Allah udah nyisain buat saya satu anugerah terindah, lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur. Tuh, kalau kita ngeluh langsung lupa semua nikmatnya Allah. Tapi kalau kita bersyukur, semakin banyak kita bersyukur, semakin lupa rasanya ngeluh. Betul, Bu? Ikutin saya. Alhamdulillahi tamlaul mizan. Ibu ngucapin alhamdulillah pakai ongkos gak? Keringetan gak? Pakai tenaga? Ada yang ngucapin alhamdulillah satu kata 10 menit? Gampang, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang ngucap alhamdulillah, timbangan akhiratnya berat. Cuma ngucapin alhamdulillah, timbangan amal solehnya jadi berat. Badan sehat, bilang. Dengkul sakit, bilang. Hati lagi senang, bilang. Tetangga datang ngomong julid, bilang. Buka dompet ada isinya, bilang. Cek saldo nggak cukup, bilang alhamdulillah. Dalam segala keadaan ucapin aja alhamdulillah, ada pahlenya insya Allah. Tuh yang pertama, harta yang paling indah untuk kita miliki kolbun syakir, hati yang bersyukur. Yang kedua, ikutin saya, lisanan zakirun. Lisanan zakirun. Lisan yang berzikir. Lisan yang berzikir. Zikir tubuh dalam bahasa Arab artinya ingat, eling, ingat. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, lisannya nyebut. Mendapatkan ujian, lisannya nyebut. Dapat yang bahagia-bahagia, lisannya nyebut. Nyebutnya siapa? Yang tadi disebutkan oleh ustadzah kita, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia yang dalam duduknya dia zikir, dirinya dia zikir, OTW-nya dia zikir, mau tidur juga zikir. Ibu, Bu, tadi berangkat ke sini zikir apa ngobrol? Zikir apa ngobrol? Solawatan apa ngomongin orang? Ini nyengir-nyengir mencurigakan semuanya. Bu, punya lisan yang berzikir. Kan enak ibu sambil goreng tempe, ibu bilang subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Bisa semua? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil. Lagi gosok, subhanallahi wa bihamdihi. Cucian piring numpuk, cuci subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah. Emang apa-apa ustazah keutamaannya kalau kita banyak-banyak bilang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim? Kata baginda Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ucapan yang ringan, gampang kita nyebutnya.
tapi berat timbangan amal kebaikannya, paling dicintai sama Allah Ta'ala kalimat ini, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, itu harta buat kita, lisan yang terus berzikir kepada Allah. Yang ketiga, ikuti saya semua, badanun alal balai sabirun, badanun alal balai sabirun. Ya, Bu, saya sebelum berangkat ke sini tadi saya majelis dulu pagi di kampung saya di Ranca Bungur. Itu 7 kampung ngumpul di sono, 7 desa tiap Ahad pagi ngumpul di sono. Bu, saya suka merenung kalau ngelihat ibu-ibu udah bongkok masih ke majelis taklim. Saya suka lihat ibu-ibu yang udah nggak muda lagi masih istiqomah majelis taklim. Tuh yang begitu. Jadi pelajaran buat kita. Yang paling penting tuh bukan badan sehat, Bu. Berapa banyak orang sehat kagak sholat? Betul nggak? Yang paling penting tuh bukan duit banyak. Berapa banyak orang banyak duitnya tapi tangannya nggak bergerak buat sedekah. Betul? Yang paling penting buat bukan umur yang muda, bukan. Banyak yang muda tapi gengsi hadir di majelis taklim. Dia kata majelis taklim buat nenek-nenek doang. Bu, badan yang paling penting adalah badan yang sabar. Badan yang paling penting badan yang sabar. Kalau lagi keluar tuh BLT, datangnya main pagi-pagian. Betul nggak? Biar kata ngantri berapa jam dijabanin aja. Biar kata ngantrinya paling belakang nggak apa-apa, yang penting gue dapet, kan begitu. Tapi urusan sholat, nyari surat yang paling pendek. Surat gacoannya keluar semua tuh, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Balik lagi, Al-Ikhlas, An-Nas. Besoknya ganti deh biar bervariasi, Al-Falaq, An-Nas. Urusan sholat nih kita pengen cepet-cepetan kelar. Tuh yang salah bukan badannya, bukan sehatnya, karena badannya kurang sabar. Satu doa yang dibaca terus sama Nabi Daud alaihissalam. Ini Nabi Daud, Bu, Nabi yang ibadahnya kuat. Hari ini puasa, besok kagak. Besoknya puasa lagi, besoknya kagak, selang-seling tuh. Makanya kita tahu itu namanya puasa apa? Puasa Daud. Apa rahasianya Nabi Daud alaihissalam? Rahasianya satu doa. Pengen saya kasih doanya? Pengen? Biar pulang bisa kita amalkan jadi orang-orang yang kuat ibadah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya kagak kedengeran? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya boleh semuanya. Oke, kita doa, adabnya itu kita ngangkat tangan minimal sejajar sama kita punya pundak. Jangan taruh di bawah, apalagi di pangku, apalagi pakai ditumpuk. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka jisman sabiran. Jisman sabiran. Jism artinya badan, sabar artinya sabar. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu fisik yang sabar, insya Allah. Udah hafal semua? Boleh saya tes? Hadiahnya masih ada. Allahumma inni as'aluka apa? Jisman sabiran. Alhamdulillah. Tuh ya. Kalau punya badan yang enteng diajak sholat malam tuh nikmat. Betul nggak, Bu? Betul. Sholat malam tuh bukan urusan ngantuk apa kagak. Kalau ditanya ngantuk mah semua ngantuk. Sholat malam bukan urusan sibuk apa kagak, capek apa kagak, semua sibuk, semua capek. Tapi nikmat sholat malam bisa dikerjakan sama orang yang badannya sabar nahan ngantuk. Badannya sabar ngelawan capek. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya robbal alamin. Terakhir yang keempat, saya tahu ibu mau nyambel. Yang keempat ikutin saya, zaujatun
Zaujatun. Pertama hurufnya zai, kedua hurufnya waw, ketiga hurufnya jim. Jangan sampai ketukar. Jangan kate jauzatun. Za dulu. Zaujatun. Zaujatun. Mu'minatun. Solihatun. Zaujah istri, mukminah beriman, solehah solehah. Jadi nikmat yang keempat yang dimiliki oleh seseorang adalah ketika dia punya istri yang beriman nan soleha. Halo, kita bukan itu? Insya Allah istrinya ya zaujah, mukminahnya berimannya iya insya Allah. Solehahnya ini kadang-kadang tergantung kondisi Ustazah. Kalau duit belanjanya cukup, saya solehah depan suami. Kalau duit belanjanya kurang, keluar cemberut-cemberutnya dikit. Betul? Ada yang begitu. Belah mana dia duduk? Mana orangnya? Bu, ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngasih kabar. Perempuan yang paling baik bukan yang hidungnya lancip, bukan yang mukanya putih, bukan yang bibirnya paling seksi, bukan. Apa kata Rasulullah? Khairun nisa'i, sebaik-baiknya perempuan. Idza nazarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang sama suaminya nyenengin hati suaminya. Adem dikate. Ngeliatin istri kayak ngeliat kipas angin. Ada modelan istri yang kalau dilihat sama suaminya kayak ngeliat kompor. Cuma kagak pakai meleduk aja. Ya. Kalau lihat istrinya bawaannya panas gitu, Bu. Kadang diceritain tentang kejelekan tetangganya, kadang diaduin tentang mertuanya, iparnya. Kan ngelihat istri jadi kayak ngelihat kompor. Betul? Ada modelan istri yang kalau dilihat sama suami, ya Allah adem banget lihat istri saya. Kayak lihat kipas angin, kayak lihat AC, kayak lihat kulkas. Yang modelnya begitu yang gimana, Bu? Kita jujur-jujuran ya, Bu ya. Suami kita kalau udah lama bareng-bareng sama kita udah nggak lagi ngelihat gimana bentuk fisik kita, betul Bu? Tangan yang dulu halus kalau digandeng, sekarang udah bagaimana? Betul nggak? Pipi yang dulu kenceng sekarang udah bagaimana? Dulu Bu pas pengantin baru, ya ilaha illallah, kita naik motor sama abang kita, pegangannya kendor dikencengin. Betul Bu? Kagak pegangan, suruh pegangan. Sekarang kita belum naik motor udah jalan. Bu, tuh abang masih mau sama kita bukan karena kita cakep, bukan Bu, bukan. Udah nggak begitu lagi dah. Suami dan istri Bu itu karena saling nyaman satu sama, betul gak? Betul, saling nyaman. Suami mandang istri gembira udah bukan lagi karena cantik mukanya, tapi mandang istri ngelihat rumahnya rapih, gembira. Kan begitu. Betul ya Bu ya? Rumah kita rapih tuh menggembirakan hati suami. Rumah tuh wajah kita, Bu. Betul? Makan masakan sedap banget, betul? Gembira hati dia. Lihat anak-anak pada pinter baca Al-Quran, lihat anak-anak pada keurus dengan baik, gembira hati suami kita. Maka jadilah istri yang membahagiakan suami, insya Allah. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Istri yang solehah. Halo? Halo? Pulang dari sini biar pada solehah semua. Yang apabila diperintah sama suaminya, selama perintahnya kagak menyalahi syariat, garis bawahi ya, bukan sembarang perintah. Perintah yang gak melanggar perintahnya Allah, yang gak melanggar syariat, maka wajib hukumnya bagi seorang istri untuk taat, untuk
taat untuk. Tapi kalau suaminya bilang gini, Neng, kita pinjol yuk. Ya, yang begitu gimana? Yang begitu gimana? Nggak ada kewajiban kita untuk taat kepadanya. Tapi kalau dibilang sama suaminya, Neng, bajunya cakep banget lah. Iya bang, kita habis check out di Shopee kemarin. Tapi nggak usah bayarin dong bang. Udah bayar dong COD, ya. Tapi Neng, kata suami kita begini, tapi Neng, jangan dipakai keluar dah. Kenapa begitu bang? Ketat banget Neng, kayak lepet cikretek. Yang kalau dipakai tuh seksi gitu bu. Ada kan modelan begitu ya. Suami kita bilang jangan pakai Neng, jangan pakai tuh buat abang aja di rumah. Wajib bagi kita untuk taat. Wajib bagi kita untuk taat. Jadi perempuan yang baik ketika dia diperintah sama suaminya perintah yang tidak melanggar syariat, maka dia taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi 'irdiha wa fi malika. Kalau suami lagi kagak ada di rumah, itu istri jangan pernah ngomongin kekurangan suami ya sama orang lain. Halo? Halo? Ini pernah kejadian nih bu, sama istrinya salah satu nabi. Nabi siapa? Nabi Ismail alaihis. Udah lama tuh pisah sama bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah sama perempuan. Nabi Ismail pada saat itu bilang, Neng, abang mau pergi dulu, mau cari kerja hari ini, mau cari nafkah. Iya bang, silahkan jalan dah. Tuh istrinya di rumah. Nabi Ibrahim saking kangennya sama putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim cari-cari di mana tempat Nabi Ismail tinggal. Ketemu rumahnya, diketok sama Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh istrinya kagak tahu siapa yang datang. Dia bilang begini, ada di sini Ismail. Ismail ada di rumah gitu. Nggak ada. Dia lagi pergi kerja biasa nyari nafkah. Kalau gitu boleh saya duduk? Silahkan. Karena ini laki-lakinya dia lihat udah paruh baya, udah tua, maka dia persilahkan. Kemudian nanya Nabi Ibrahim, kamu siapanya? Saya istrinya. Kalau boleh tahu Nabi Ismail tuh gimana? Ismail tuh gimana gitu? Oh dia perginya pagi, pulangnya malam, tapi yang dibawa duitnya dikit. Yang dikasih bakal saya dikit, kagak cukup deh, makan susah, beras juga dikit, minyak goreng pada habis gitu. Dia ceritain tentang suaminya kepada Nabi Ibrahim. Dia nggak tahu bu itu siapa. Dia nggak tahu itu siapa. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau gitu saya pamit dulu, tapi saya titip salam. Kalau Ismail datang, sampein pesan saya, tolong nih diganti daun pintunya. Oh iya, ntar saya sampein. Kemudian Nabi Ismail udah jalan OTW pulang, dia nyium wangi yang dia kenal. Ini kayak wangi-wanginya ayah saya nih. Sampai di rumah dia nanya sama istrinya, tadi ada tamu ya? Iya ada. Siapa tamunya? Nggak tahu, saya nggak kenal, udah tua pokoknya. Oh gitu. Ada pesan nggak buat saya? Enggak sih, tapi tadi pas mau pulang cuma bilang suruh saya ngeganti daun pintu. Apa kata Nabi Ismail? Itu yang tadi datang adalah ayah saya Nabi Ibrahim. Dan pesannya untuk saya mengganti daun pintu adalah saya suruh nyerein kamu. Saya suruh mengganti istri saya dengan istri yang lebih saleha. Kenapa begitu? Karena istri yang bahaya tubuh, yang kalau jauh dari suaminya, kejelekan suaminya diomongin kepada orang lain. Jangan, kita nggak boleh begitu insya Allah. Singkat cerita, Nabi Ibrahim akhirnya menikah lagi dengan istri yang salihah. Nabi Ibrahim datang lagi ketika Nabi Ismail lagi kerja. Apa kata Nabi Ibrahim? Sampaikan salam kepada putra saya, bilangin dia jangan pakai ganti daun pintunya. Ini biarin daun pintunya begini. Kenapa? Nabi Ibrahim ketika datang memancing istrinya. Gimana Ismail? Masya Allah suami saya adalah orang yang solehah. Masya Allah suami saya adalah orang yang giat bekerja, ngasih nafkah yang halal dan lain-lain. Kata Nabi Ibrahim, udah sampein ke suami kamu jangan pakai diganti daun pintunya, tambahin duit belanjanya. Oh tambahin daun pintunya. Yang jawab laki ya.
Emak-emak nggak ada yang jawab begitu, ya. Apa kata Nabi Ismail tuh tadi yang datang ayah saya bilang udah biarin istri saya kamu. Sudah benar istri saya kamu karena kamu adalah wanita yang pulang dari sini biar pada jadi daun pintu yang kokoh. Biar pada jadi daun pintu yang tangguh, yang kuat, yang kagak rayapan, yang kagak lapuk. Insya Allah. Kita tarik kesimpulan. Tadi saya nyampein 4 harta terbaik. Yang pertama, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisan yang berzikir. Yang ketiga, badan yang sabar. Yang keempat, istri yang beriman dan salehah. Mudah-mudahan kita salah satunya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah yang datang ke sini ada yang dirasa sakit, mudah-mudahan pulang sehat. Hadiah Fatihah ini juga kita hadiahkan untuk yang sudah berpulang ke rahmatullah. Orang tua, guru-guru, sanak famili, jamak semuanya biar diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat orang-orang yang Allah beri nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kita doain nih Majelis Taklim Masjid Jami, Masjid Taklim Majelis Taklim Nahdlatul Anwar, Masjid Jami Baitur Rahim. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahannya. Semakin manfaat, semakin syiar jamaahnya istiqomah. Bitilkan niat wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina wal mu'minati. Amin. Kalau ibu dapat yang baik, itu datangnya dari Allah. Ibu lihat salahnya, kurangnya, khilafnya karena kebodohan diri saya sebagai manusia biasa, mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum jami'an ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.